Hadirin wal hadirat, mustami'at rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Masih semangat puasa nggih? Masih semangat nggih? Adik-adik masih puasa, semangat? Puasa apa? Puasa duhur atau puasa maghrib? Semangat gitu. Harus semangat puasa Ramadan. Seperti yang tadi saya bacakan di awal, bahwasanya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa tujuannya? Adik-adik, halo, halo. Tujuan dari ibadah puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa itu takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah untuk tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Sehingga ada yang mendefinisikan takwa itu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencapai level takwa itu? Apakah dengan hanya puasa, mencegah makan dan minum? Apakah cuma menahan lapar saja? Tentu tidak, ya. Supaya kita mencapai level takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berpuasa Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya, seperti yang dikatakan, yang didawahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, wa amma shaumul khusus wa masamus solihina fa huwa kaful jawarihi 'anil athami. Monggo Pak. Adapun puasa khusus itu, puasa khusus yang dimaksud adalah puasa yang berkualitas, puasa yang benar-benar puasa, bukan hanya menahan lapar dan minum, ya. Wa huwa shaumus sholihina, yaitu puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang yang bisa menjauhi larangan dan menjalani kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fahuwa kaful jawarihi anil atami, yaitu ya, puasa yang bisa mencegah anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, bisa belum? Kita sudah bisa menjalankan itu semua belum? Halo? Sudah bisa belum? Insya Allah. Ya, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga bagaimana puasa kita agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anggota tubuh kita itu ya, dari mata, tangan, kaki, mulut, telinga, sebagai manusia biasa kita tentu tidak luput dari ketidaksengajaan ya. Kadang kita puasa masih mau mengomongkan orang lain atau menggunjing. Kadang kita puasa masih suka berbohong ya. Kadang kita saat berpuasa masih bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terutama pada saat kita bergaul atau berkumpul dengan teman-teman kita, itu susah sekali ya. Kadang pada saat berkumpul kita tidak sengaja atau mengomongkan orang lain atau teman kita yang lain. Nah, itu akan mengurangi pahala puasa kita. Nah, selain itu anggota tubuh kita mata ya. Kita di dalam rumah saja menjauhi dosa mata ini sulit ya. Lewat apa misalnya? Lewat media televisi, lewat media HP. Nah, sekarang itu banyak menampilkan gambar-gambar atau hal-hal yang kurang atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini menjadi tantangan kita semua. Bagaimana kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati pada saat bulan puasa. Bulan puasa ini cuma 1 bulan, dan bulan ini bulan yang paling mulia, bulan yang dimana ketika kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan ganjarannya atau pahalanya. Tapi bukan itu saja, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan hal-hal yang tercela, maka ganjaran atau dosanya juga akan dilipat gandakan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu wa kadzalika sayyi'at. Di bulan Ramadan itu amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, dan begitu juga amalan-amalan keburukan atau kejelekan juga akan dilipat gandakan dosa-dosanya ya. Makanya harus berhati-hati di bulan Ramadan.
Yang penting saya puasa, tapi masih berbuat tercela. Sama aja itu, nanti di samping dapat pahalanya itu berkurang, juga akan mendapat dosa yang berlipat-lipat. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sehingga ketika seperti itu, kita berpuasa itu kalau masih melakukan hal-hal yang seperti itu, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Puasa kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga, ya. Pasti ini sudah, hadis-hadis seperti ini sudah digaungkan setiap bulan Ramadan. Ya, harusnya sampai hafal. Sehingga kalau sampai hafal itu ya dilaksanakan. Ya. Nah, seperti ini. Kam min shaimin laisa lahu minas siyami illal ju'i wal atos. Nah, hadis ini sudah sangat familiar sekali ya. Hadis ini sebagai pesan dari Rasulullah SAW kepada kita shaimin, orang-orang yang berpuasa, itu agar senantiasa menjaga puasa kita. Karena Rasulullah SAW ngendikan, kam itu banyak orang, beberapa orang atau banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Percuma, ya. Dia dapat lapar, dapat dahaga, lemes, ya, kerja nggak semangat kadang. Tapi dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga puasa kita, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, sehingga kita dapat buahnya orang yang berpuasa, atau outputnya orang berpuasa, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma ingin mengajak sama jamaah semua untuk senantiasa menjaga puasa kita, agar puasa kita mendapat ganjaran, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya itu? Ya. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan. Halo? Halo? Masih mendengarkan? Ya. Nah, mungkin ini sudah mendekati adzan maghrib ya, biar nanti sambil kita bersiap-siap untuk berbuka puasa, mungkin saya akhiri dulu kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.